menurut saya. Bu Siti Fadila, kalau kita melihat dari segi medis dan juga non medis, karena ini kan pengobatan alternatif di luar medis ya Bu ya. Apa yang bisa Anda tangkap dari sini Bu Siti? Ini dari pandangan saya sebagai Iya. mantan Menteri Kesehatan Iya. ya. Memang pengobatan di bangsa kita itu banyak sekali macamnya dan itu semua diterima. Dan pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan, pengobatan yang seperti ini itu termasuk pengobatan alternatif. Itu saya masukkan di dalam pengobatan dalam bidang kesehatan. Jadi kita akui. Jadi kita masukkan resmi. Jadi menurut saya Resmi Bu? iya, ada SK saya waktu itu. Nah, menurut saya pemerintah untuk menyikapi ini dengan baik itu menurut saya wajar. Bukan negara tidak boleh, menurut saya Dokter Eva tadi mengatakan negara jangan menginikan. Kalau menurut saya kalau memang hasilnya baik dan ternyata dan yang saya lihat tidak pernah ada fail, tidak pernah ada kegagalan, why not? Itu memang cara yang khusus. Dan semua penyembuhan itu sebetulnya yang menyembuhkan hanya Allah, hanya Tuhan, bukan obat, bukan dokter, bukan siapapun juga. Dan Bu Ida ini mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah, bukan saya yang dia bilang begitu di dalam. Jadi saya setiap hari itu mengamati dia betul. Dan saya sangat melihat beliau ini saya sangat sejuk terus terang. Saya berpikir bahwa Bu Ida Dayak ini menurut saya datangnya ke masyarakat umum di Pulau Jawa ini merupakan berkah. Di mana masyarakat kita dalam keadaan yang sebetulnya gelisah, cemas, kalau sakit bingung, tidak sakit pun harus bayar iuran BPJS. Ini Bu Ida ini datang dengan wajah keibuan, dengan gerakan-gerakan yang manis menurut saya ya. Gerakan-gerakannya itu penuh kasih sayang, penuh kepedulian dan penuh aku mau nolongmu. Nah itu sesuatu yang sangat dirindukan oleh masyarakat banyak. Saya sampai pernah berlinang air mata melihat dia ngobatin. Saya melihat orang-orang sekitarnya itu matanya sangat berterima kasih begitu. Rakyat kecil itu. Nah itu saya rasanya ikut berterima kasih pada Ibu Ida telah memberikan at least memberikan hiburan bahwa kita itu masih punya harapan. Bahwa ada harapan di dunia lain. Ada harapan apa yang kita harapkan tidak apa yang kita lihat di depan mata kita. Kita ini kan sedang prihatin, habis COVID, kemudian ada resesi ya Pak Ngabalin ya, dan semuanya menggelisahkan. Dan ini ibu ini datang dengan penuh senyum, ikhlas dan kepedulian pada rakyat kecil. Ini sangat menurut saya ini sendiri suatu obat bagi masyarakat banyak menurut saya. Dan kalau dipandang dari sudut medis, keajaiban itu memang ada. Dulu waktu saya jadi menteri ada ponari, barangkali masih ingat ponari. Dan kemudian saya diamkan saja, saya hanya amatin kalau sampai ada komplikasi atau apa begitu itu harus kita tolong. Tetapi kita tidak melarang dan kemudian kita tuturi handayani saja dan kemudian setelah dia menanjak dewasa hilang sendiri. Tapi kalau ibu ini barangkali keikhlasannya itu yang sangat sampai saya kepengen ketemu loh Pak Ngabalin. Aduh, saya Bu Ida, saya kepengen ketemu pada Bu Ida. Nanti habis acara saya telepon beliau biar kapan Mbak Yu. Ibu Siti Fadila, tapi seperti ini kan memang ada landasan, ada SK-nya khusus untuk pengobatan alternatif. Ya. Tapi masyarakat awam itu termasuk bekam, termasuk akupunktur, termasuk herbal. Sehingga ada rumah sakit yang obatnya ada herbal. Dan itu biasanya menjadi musuhnya dokter-dokter yang pendidikannya sangat barat gitu. Menurut saya ada ilmu kedokteran itu banyak. Satu ada dulu Avicenna, dulu dari zaman Nabi itu ada Avicenna. Kemudian ada juga kedokteran timur dari China, dari Cina itu juga luar biasa. Kemudian dari barat, tapi dari barat yang menguasai dunia. Sehingga apa-apa kita diatur mikirnya harus sama dengan barat. Nah ini bukan dari barat, bukan dari Cina, bukan dari timur. Dan ini memang agak spiritualis begitu. Ini Nusantara, masyarakat Bu kita Menteri. transenden. Ini Nusantara. Nah itu adalah rahmat
Allah yang diberikan Soalnya pada seperti ini, Ibu pada Siti Fadila, ada juga Indonesia. masyarakat awam yang mengaitkan ini, mohon maaf, antara alternatif, kemudian mistis, klinik dicampur adukan. Padahal mungkin alternatif kan ada indikator-indikator yang sudah diatur oleh Ya negara. ada. Alternatif bukan berarti goib kan begitu ya Bu ya? Kalau alternatif sudah ada kok kriterianya, ada. Termasuk bekam dan termasuk kalau ini kan kalau dia bisa menguraikan kan bisa sebetulnya, cuman kita tidak tanya saja bagaimana dasarnya dan bagaimana. Dan karomah itu memang ada. Ada satu dok yang sering kali dia lakukan itu samalah seperti kita orang Islam ini ya. Kalau kadang-kadang kan kalau dahulu orang hamil tidak boleh keluar sebelum maghrib atau Nah, itu, macam-macam dan lain-lain. Keyakinan ya. Ada orang yang harus mesti kita percaya bahwa local wisdomnya Indonesia itu luar biasa. Umpama begini, saya pernah lihat pada waktu sebelum dia berobat dan banyak orang, dia menghadap di ruang terbuka. Terus saya bilang, Nona, kami menyapa Nona lah gitu ya. Apa adik Tuhan Nona baca? Dia bilang, alam ini berisi dengan seluruh kekuatan. Dan kita mesti bicara dengan alam. Apa kalimatmu tadi? Dia bilang, saya bilang, Tuhan di belakang saya ini banyak orang yang sedang menunggu saya. Berikanlah saya kekuatan. Saya punya tenaga agar saya bisa membantu. Saya bisa berdoa. Karena segala kekuatan darimu. Begitu kata tadi. Iya, tapi cara dia yang, kalau cara kita mungkin bagaimana, tapi cara dia begitulah. Itu yang saya selalu beberapa kali juga orang bertanya sama saya, Bunda, selalu bilang apakah ini gaib, apakah ini klinik? Saya bilang bagaimana kau punya definisi klinik itu apa? Definisi gaibmu, kekuatan gaib itu hanya dimiliki oleh Allah, oleh Tuhan. Dan inilah Tuhan memberikan kekuatan. Karena sampai 347, 40, banyak orang dalam satu hari itu nggak mungkin, brother, kalau dia tidak punya kekuatan untuk bisa mengobati orang tenaga. Jadi menurut saya ada kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan yang dianugerahkan pada Izin boleh diri saya kita. bicara?